Fathu Makkah, revolusi besar Nabi Muhammad SAW. Perebutan kembali kota Mekah atau Fathu Mekah oleh Nabi Muhammad SAW syarat pembelajaran. Revolusi besar tanpa setetes darah betul-betul terjadi. Itulah peristiwa Fathu Mekah. Penyebab langsung Fathu Mekah adalah pelanggaran yang dilakukan kaum Quraisy Mekah atas perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-8 Hijriah. Mereka melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW memulai persiapan suatu kampanye yang sasarannya dirahasiakan. Ia memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap dan memerintahkan keluarganya menyiapkan keperluan. Pada hari yang telah ditentukan dan melihat tidak ada tanda-tanda perlawanan, Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Nabi menunjuk Khalid bin Walid memimpin di sayap kanan. Untuk diketahui, Khalid bin Walid sudah memeluk Islam usai peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ketika Khalid bin Walid bertobat dan menerima Islam, Rasulullah sangat bersyukur karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Untuk mengisi pasukan kiri, Zubair ditunjuk sebagai komandan, sementara pasukan Nabi SAW berada di tengah dan dibagi dua lagi. Sebagian dipimpin oleh Sa'ad dan sebagian lagi tempat beliau berada dipimpin Abu Ubaidah. Mereka diberi komando oleh Nabi SAW. Maka mereka memasuki kota dengan 4 penjuru, Khalid bin Walid dari bawah dan yang lainnya dari bukit. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan kemenangan tanpa ada perlawanan berarti dari kaum Quraisy Mekah. Adapun faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah yaitu tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy yang kala itu sekutu mereka sudah banyak yang ditawan. Umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab. Tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy, sebab mereka telah bertaubat dan membantu umat Islam. Banyak pemuka kaum Quraisy yang mu'alaf atau masuk Islam. Setelah Mekah dibebaskan, Nabi SAW menentukan beberapa kebijakan luar biasa yang memang mencerminkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di antara kebijakan tersebut sebagai berikut. Pertama, Nabi melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Kedua, Nabi mengumumkan pengampunannya secara umum kepada penduduk Mekah, meskipun mereka pernah memusuhi dan berusaha membunuh Nabi SAW. Tindakan Nabi SAW itu sangat berbanding terbalik dengan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Pemenang perang membantai atau menghancurkan kota-kota yang ditaklukkannya. Ketiga, Nabi SAW mengumumkan kepada penduduk Mekah dan memperingatkan mereka untuk menghilangkan semangat jahiliyah atau kesukuan. Hari itu betul-betul tidak ada balas dendam. Revolusi tanpa setetes darah. Itulah revolusi Nabi. Dunia tercengang menyaksikan kearifan Nabi Muhammad SAW. Rekonsiliasi yang dilakukan Nabi patut dicontoh siapapun juga. Semoga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam, khususnya para generasi milenial Muslim.